Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alkisah, ada 3 anak di Sentong yang memiliki kebiasaan berbeda. Ini Zahra, baru lulus TPQ. Ba'da maghrib hanya mengaji di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini Zain, seorang gamer sejati. Pada maghrib istiqomah main game. Things I wish I didn't do, but I continue learning. Hati-hati dengan game ya, lebih banyak mudorotnya loh. Gitulah kebiasaan Zain. Astagfirullah. Ini nih yang paling ekstrim. Erik, si anak jalanan. Ba'da maghrib, bulet di jalanan. Meski masih kecil, gayanya seperti preman RT, merokok dan mengganggu orang. Siapa masuk-masuk? Woi, manjat. Orang tua Zahra, Zain, dan Erik gelisah, khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Kalau begitu-begitu saja, apa kata dunia? Tuhan, dengarkan aku. Ku memohon kepadamu. Ku angkat tanganku, ku lafazkan lidahku. Akhirnya para orang tua memutuskan bahwa anak mereka harus mengaji di pondok pesantren Al-Hanif demi kebaikan buah hati. Izin untuk pergi ke musola itu. Tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudin. Alif Fathah Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Odal Dal Zaid Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Odal Dal Zaid Sin Shin, masuk surga ya bilang amin. Sejak saat itu, Zahra, Zain, dan Erik
mengaji di pesantren Al-Hanif. Alhamdulillah ya, sesuatu. Selamat datang di pesantren Al-Hanif. Wahai santriwan santriwati yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dari pelosok-pelosok desa menuju madrasah ilmu. Asik senangkan hati, tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana api, penyandang kitab suci, ilmu silih berganti, pulang pergi mengaji. Pesantren Al-Hanif terletak di Sentong, sebuah dusun santri di Kabupaten Jember. Dulunya pesantren ini dikenal dengan nama Musola Babus Salam. Apa tujuan pondok pesantren Al-Hanif didirikan? Berikut penuturan Kiai Haji Dr. Andes Abu Hanifah sebagai pengasuh. Tentunya lembaga pendidikan Al-Hanif ini didirikan ya untuk pembinaan terhadap masyarakat, terutama pembinaan dalam hal keagamaan. Santri dibiasakan sholat berjamaah. Umumnya mereka santri kalong, mengaji mulai maghrib sampai malam, namun tidak bermukim di pesantren. Alhamdulillah, pada maghrib selalu tilawah jama'i, tilawah berjamaah. أَوَلَمْ يَتَّبَّرُوا قَوْلَ أَبْنَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَوْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Selain tilawatul Quran, pesantren Al-Hanif juga mengajarkan pemahaman agama melalui kitab klasik yang jelas riwayatnya, seperti Bulughul Maram, Izatun Nasyi'in, Fathul Qorib, Mabadul Fiqih, dan lain-lain. Mau jelaskan tentang kata yang biasanya bisa memasukkan dan juga bisa mengejarkan. Huruf mudhari ada berapa, Karin? Ada berapa? Apa saja dikumpulkan pada lafaz? Rosali. Sudah berfungsi sebagai Pesantren Al-Hanif menekankan pendidikan cara membaca dan memahami kitab
dengan baik dan benar. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي Ilama maring barang-barang kandang Ilmu fiqih, akidah, dan bahasa Arab juga diajarkan di pesantren ini. خير الأنام من عربي Metode klasik pesantren Indonesia, Sorogan, dipertahankan di pesantren ini. صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب Para santri hanya dianjurkan menghafal nadam-nadam ilmu alat atau tata bahasa Arab, namun mereka diwajibkan memahaminya. Adalah ustadz dan ustadzah yang membimbing para santri. يا لودي أكثر من ذكره Kiai Haji Abu Hanifah, Ustadz Haji Abdul Somad, Ustadz Sya'roni, Ustadz Mahrus, Ustadz Imam Tauhid, Ustadz Hasan Bisri, Ustadz Babang Sutikno, Ustadz Yasin Syafaat, dan Ustadz Muhammad Sultani. Juga Ustadz Edi Purwanto, Ustadz Farul Rozi, Ustadz Ahmad Ihsan, Ustadz Wawan, Ustadz Zamroji, Ustadz Istadi, Nyai Hajah Umu Bisyarah, dan Ustadzah Huratul Aini. Tidak hanya mengaji, santri juga bisa bergurau di waktu luang. Asyiknya really unforgettable moments. Saya kepala sekolah pesantren Al-Hanif mewakili para asatid dan asatidzah akan bersungguh-sungguh mendidik putra-putri bapak ibu menjadi anak yang berakhlakul karimah, yaitu anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kedua orang tua. Setelah belajar, saatnya imtihan atau ujian. Wah, banyak sekali yang diujikan ya. Ada ujian tulis, hafalan, baca kitab, dan baca Al-Quran.
Ujian ini diambil pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013. Setelah belajar di pesantren Al-Hanif, santri-santri menuai hasilnya. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Idharu idhamu ma'anunati au biwairiya wal qalbu wal ifara wa murahimulil abad inal awamilahuna famiyya lafziyatun wa ba'du wa namiyya lafziyatun minha. Mudhari punya zaman apa? Istiqbal hal. Kalau istiqbal itu apa? Akan. Kalau hal Sedang. ciri-ciri untuk fi'il mudhari apa? Dimasuki huruf mudhara'ah. Huruf mudhari ada berapa? 4. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Zatil asma'i wa yalati ta'ti alal wila'i akun hamun wa huwa dujara kullu mudhafa mufradan mukhabbara wa fi musana nahu zaidanil aliban kun wal wawu wan nun lima wa bawa wairihi ka qama wa min dhamiri rafi ma yastatiru kafalu wa na tabid itashkuru wa dhutifa wa fi salin anahu wa ana wal huru la tastawi Badun tisabi fi sorin ju ila iya ya wa tafi'u laisa muskila wa fi tiyarin la yaj'alun fasil idat hamidan ka'annahu badrun fi tamam mahalul qiyam Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah bersabda, barang siapa membuat tradisi baru yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Masih ingat dengan Zahra, Zain dan Erik? Beberapa tahun kemudian, setelah mereka mengaji di pesantren Al-Hanif, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Faradha wajibaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ing zakat fitrah
soan sak sok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakai puji. Alhamdulillah tetap patuh wa Allah. Rabbil alamin ingkang ngrangkul wong anu kabeh. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, maka ia akan difahamkan tentang agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ternyata sudah banyak perkembangan, sudah bisa baca kitab. Ini di samping sudah bisa Al-Quran, sudah ada perkembangan bisa baca kitab. Sudah banyak perkembangan dan sangat bermanfaat sekali buat anak-anak. Pak Khalid sudah pintar baca yang benar supaya jadi anak yang soleh di dunia akhirat. Ilmu akhirat wajib dipelajari sebagai bekal bertemu ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari, panduan hidup untuk berbakti. Terima kasih Ayah, Ibu telah mengarahkan kami belajar agama di Pondok Pesantren Al-Hanif. Semoga kami menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya muji basailin. Kami mahasiswi STAIM, kalau siang kami kuliah, kalau malam kami mengaji di PP Al-Hanif. Belajar di PP Al-Hanif sangat bermanfaat. PP Al-Hanif, alhamdulillah ya. Anak saya setelah sekolah di TPG langsung mondok ke Al-Hanif. Banyak perkembangan sekali, karena menurut saya sebagai seorang tua sangatlah penting menanamkan akidah kepada anak sejak dini. Makanya jangan hanya cukup di TPG saja, tapi dilanjutkan nanti kepada pondok pesantren seperti pondok pesantren yang dekat yang kita miliki di daerah kita, yaitu Pondok Al-Hanif. Sangat bersyukur sekali kepada Allah. Ketika seorang guru, seorang kiai itu memberikan pendidikan yang ikhlas, maka akan menghasilkan generasi yang berkualitas, dan itu terbukti. Jadi kiai kita itu, Kiai Abu Hanifah itu ketika memberikan pendidikan itu ikhlas, dan ikhlas itu mempunyai miracle, lagi rahasia kekuatan yang sangat luar biasa. Maka bagi semuanya, santri-santri, alumni-alumni, khususnya orang tua, maka keikhlasan ini harus didorong juga dengan keikhlasan orang tua di dalam hati. Karena apa? Suatu saat anak-anak para wali santri akan menjadi hebat karena apa? Karena keikhlasan dari seorang guru. Musola ini kecil tapi berkualitas. Dalam bahasa Arab itu ada istilah musola ini kecil tapi berkualitas. Yang membangun itu dengan ikhlas, yang mengajar pun dengan ikhlas tanpa dibayar, dan itu insya Allah akan menghasilkan generasi berkualitas. Saya salah satu produk musola besar ini yang berubah menjadi
pesantren Al-Hanif. Saya berharap ini mudah-mudahan menjadi pelita bagi masyarakat Sentong dan sekitarnya, dan kalau bisa mudah-mudahan muncul dari santri-santri ini yang bisa menggagas dunia ini lebih cerah, bukan hanya di wilayah Jember tapi wilayah bangsa Indonesia, dan itu insya Allah pasti suatu saat akan terjadi dan akan terlaksana karena satu keikhlasan